Karamel dengan warna seperti emas dan aroma yang begitu menggoda selalu jadi favorit para pencinta manis-manisan, termasuk saya. Mungkin Anda juga. Cuma sayangnya karamel itu terbuat dari gula. Tapi pernah nggak Anda dengar bahwa ternyata karamel bisa dibuat dengan jenis gula ajaib yang aman untuk pengidap diabetes? Nah, saya punya kabar baik buat para penggemar dessert. Ternyata kita tetap bisa menikmati karamel tanpa harus takut dosa. Karena baru-baru ini ada satu pengganti gula yang masih termasuk rahasia, yang juga bisa dijadikan karamel. Rasanya sama, tapi tetap aman. Pada video ini, saya akan ungkap rahasianya. Yuk, kita lihat bagaimana cara buatnya. Cepat dan gak sulit kok. Kalau soal bahan, sebenarnya cuma satu aja, yaitu si gula ajaib ini. Namanya alulosa. Daya manisnya alulosa sekitar 70% dari gula pasir. Jadi rasanya tetap enak, tapi tidak sekuat gula. Tentang aspek kesehatan dan hebatnya alulosa ini, manfaatnya dan detailnya nanti Coach Dominic yang akan jelaskan. Jumlah alulosa yang saya pakai 150 gram. Dan kita juga butuh sedikit air supaya karamelnya tidak cepat gosong. Kalau sampai gosong rasanya jadi pahit-pahit. Jumlah airnya cuma dikit aja, sekitar 15% dari jumlah alulosa. Ya sekitar 20 ml. Kalau misalkan Anda pakai hanya 100 gram alulosa, maka airnya menjadi 15 ml. Hati-hati ya, kalau airnya kebanyakan, nanti proses bikin karamel jadi kelamaan. Untuk alat, kita butuhkan pan seperti ini. Dan satu wadah, kemana kita tuangkan karamel yang sudah jadi, buat didinginkan. Pertama-tama, alulosanya kita tuang ke pan seperti ini ya. Alulosa ini ada bagian-bagian yang menggumpal sedikit. Ya, kita hancurkan dulu. Ternyata gampang banget hancurinnya. Oh, warnanya putih bersih seperti salju. Lihat ya, sudah halus. Nanti akan mudah melelehnya. Lalu saya tuangkan airnya. Dan saya aduk-aduk sampai semua alulosanya jadi larut dengan sempurna. Baru kita nyalakan apinya. Pada awalnya apinya sedang saja. Kita tunggu sampai airnya kelihatan mendidih. Baru pada saat itu kita mulai rajin mengaduk seperti saya. Sampai alulusannya akan mulai meleleh dan kelihatan mulai sedikit menguning. Pada saat sudah kuning sedikit, saya kecilkan apinya agar tidak gosong. Sambil saya aduk-aduk, kita dengarkan tentang aspek kesehatan dari alulosa ini dan kenapa dia benar-benar aman bagi orang-orang yang harus jaga gula darah atau berat badan. Saya nggak akan panjang tentang karamel alulosa ini. Untuk di sini cukup bahwa karamel dari alulosa sama sekali tidak berdampak pada gula darah Anda. Karena tubuh kita tidak bisa mengolah alulosa. Artinya alulosa tidak menjadi gula darah dan alulosa juga tidak bisa diubah menjadi lemak. Berarti sangat aman bagi orang yang harus jaga gula darah atau berat badan. Alulosa ini malah dapat membantu menurunkan gula darah. Ini sudah dikaji dalam berbagai studi oleh universitas ternama. Bagi pemirsa yang ingin tahu lengkap tentang kehebatan alulosa sebagai alternatif untuk gula, kami sudah terbitkan video khusus di channel kami satu lagi. Link ke video tentang manfaat dan kehebatan alulosa sudah saya pasang di bagian deskripsi dan komentar dari video ini. Cukup ya, kita balik ke dapur dan lihat sejauh mana karamel sudah jadi. Habis penjelasan dari Dominic, Anda pasti jadi lega, iya kan? Dan jangan salah ya, alulosa ini bukan khusus bikin karamel aja. Sebenarnya alulosa adalah pengganti gula terbaik.
Dan saya masih akan bikin banyak resep lain yang pakai alulosa. Oke, kita lihat prosesnya di mana alulosa berubah warna menjadi kuning keemasan. Kalau airnya sudah menguap semua, tidak usah diaduk lagi ya. Sekarang kita mulai menggoyang-goyang seperti saya. Jadi, bikin karamel itu harus sabar, jangan terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang shiny dan benar-benar kering, tapi tidak gosong ya. Gerakan seperti ini agak lama. Tak lama kemudian sudah jadi. Lihat nih, konsistensi sudah kayak madu. Pada titik ini sangat penting Anda matikan apinya dan tetap goyang-goyang lagi selama kurang lebih 1-2 menit. Biar mudah kita pindahkan ke silikon moldnya, saya tuang dulu ke wadah seperti ini. Baru kita tuangkan ke silikon mold supaya nanti lebih gampang disimpan dan dikeluarkan pada saat mau dipakai. Sebelum saya lanjut, saya mau minta tolong sama pemirsa. Channel kami masih kecil dan baru. Maka kalau Anda tekan tombol like dan jadi subscriber, itu sangat membantu untuk channel ini menjadi sukses. Mau lihat teh? Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Ini sekarang kita biarkan dingin dulu supaya mengeras. Karena baru kalau sudah keras, kita bisa angkat untuk menyimpannya. Atau untuk dipakai buat berbagai resep. Sekarang sudah 5 menit berlalu dan karamelnya sudah mengeras. Simpannya nggak perlu di kulkas, tapi pastikan Anda pakai wadah yang ada penutup rapat. Nah, saya yakin sekarang ada banyak pemirsa yang ingin coba resep ini, tapi bingung mau beli alulosa di mana. Gini, karena alulosa benar-benar mirip dengan gula pasir yang dihaluskan, maka sebenarnya gampang dibikin yang palsu. Maka hati-hati kalau Anda pilih merek alulosa. Saya pernah kena. Dan ternyata alulosa yang saya beli karena kelihatan murah banget, dicampur gula beneran. Maka kalau Anda mau aman dan peroleh produk yang benar-benar murni alulosa, saya rekomen yang ini. Kalau Anda mau coba, saya udah pasang link ke toko mereka di bagian deskripsi dari video ini. Ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Eh, penasaran nggak? Karamel enak ini bisa dijadikan apa? Untuk itu, jangan lupa simak video ini di mana kita bikin satu dessert super enak yang pakai karamel dan kopi. Namanya cappuccino kaku.